Kita akan belajar kembali gampang ingat aksara Cina. Karakter yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, jia, pertama, perisai atau baju besi. Tanda penunjuk jia yang berarti pertama adalah yang pertama dari 10 batang langit, yaitu sistem urutan di Tiongkok pada zaman purbakala. Awalnya ditulis seperti ini, shi, yang artinya 10, dimasukkan dalam kotak seperti ini. Untuk membedakannya dengan tian, sawah, garis vertikalnya diteruskan ke bawah. Vertikalnya teruskan ke bawah karena kemiripannya. Modifikasi selanjutnya juga berarti topi baja. Bentuk modern jia diperluas sehingga mencakup seluruh pelindung yang keras seperti perisai, cangkang, sisi, dan kuku. Jia ban, dek geladak. Jia chong, kumbang. Jia teng, kelas utama. Jia ke, jaket. Jia jiao, kerak perisai. Jia yu, bulus labi-labi. Jia guwen, huruf atau tulisan yang diukir di tulang atau batok kura-kura pada zaman dinasti Shang. Jia chuang xian, kelenjar gondok. Chuang jia ping, pasukan lapis baja. Contoh kalimatnya,有许多人在甲板上做热光浴. Banyak orang berjemur di dek. Berikutnya, cao, awal pagi. Cao berarti awal atau pagi, adalah saat di mana matahari naik sampai setinggi topi baja lelaki. Jia adalah bentuk lama dari jia, karakter ini, yang berarti topi baja. Karena jia juga berarti pertama. Karakter cao juga berarti matahari yang pertama, yaitu pagi. Jadi bisa digambarkan dengan matahari yang muncul di atas topi baja. Atau juga, ya ini juga sama ya, penggambarannya matahari yang muncul di atas topi baja. Ini bentuk seperti tanda plus, ini adalah topi baja, terus ini adalah matahari. Berikutnya, contoh dalam kata. Caoan, selamat pagi. Caopan, giliran kerja pagi. Caocan, makan pagi. Cao, senam pagi. Cao chen, pagi. Cao chun, awal musim semi. Cao hun, pernikahan dini. Cao nian, masa muda. Cao qi, masa permulaan, tahap awal. Cao re, pagi-pagi sebelum waktu yang ditentukan. Cao shang, pagi. Cao wan, pagi dan malam. Contoh dalam kalimat, Jing cao re ta fu. Tolong jawab sesegera mungkin. Karakter berikutnya adalah xiu, istirahat, berhenti. Ini adalah karakter yang menyegarkan untuk orang yang bekerja di dekat sebatang pohon yang rindang. Ini berarti istirahat, xiu, dan menggambarkan seseorang yang bersandar pada sebatang pohon. Mengenai pohon ini, ada sebuah pepatah Cina. Satu generasi menanam pohon dan generasi berikutnya berteduh di bawahnya. Sebagai contoh, kami menggambarkan seseorang sedang bersantai bersandar pada sebatang pohon yang ditanam oleh generasi yang lebih tua. Orang bersandar di pohon artinya adalah istirahat. Xiu. Contoh dalam kata, xiu hui, reses, menunda rapat. Xiu jia, libur, cuti. Xiu xi,
istirahat. Xiu xian, tanah yang tidak ditanami. Xiu xiang, jangan berharap. Xiu xue, cuti untuk pelajar atau mahasiswa. Xiu yang, beristirahat untuk memulihkan kesehatan. Xiu ye, menangguhkan usaha, tutup usaha. Xiu chan, gencatan senjata. Xiu cheng, istirahat dan reorganisasi untuk tentara. Xiu zhi, berhenti, mereda. Contoh dalam kalimat. Ta zai yi yuan li xiu yang. Dia beristirahat untuk memulihkan kesehatannya di rumah sakit. Karakter berikutnya adalah Tong. Tong artinya timur. Orang menengok mencari tanda yang cocok untuk timur, arah yang ia hadap saat melihat matahari terbit setiap hari. Suatu pagi ia berhasil ketika mengamati matahari melalui pepohonan, maka matahari di belakang pohon menjadi timur. Tong, untungnya keberhasilan tak membuat manusia berpaling. Sebab jika itu yang terjadi, ia akan menghadap ke arah yang salah. Jadi tong atau timur, karakter awalnya adalah matahari di seberang pohon. Ya, matahari atau di belakang pohon ya. Timur. Jadi karena dia melihat matahari melalui pohon, jadi artinya timur. Yang pertama matahari ditambah pohon, artinya tong timur. Disederhanakan, simplified karakternya jadi seperti ini. Contoh dalam kata dan kalimat. Tongfang timur. Tongfeng angin timur. Tongjing Tokyo. Tong'o Eropa Timur. Tongxi barang benda. Tongxi timur dan barat. Tongpanjiu belahan bumi timur. Tongfangren, orang timur. Tongnanya, Asia Tenggara. Tongpenshijou, menyibukkan diri. Tongshan Caiqi, bangun kembali, muncul kembali. Tongxi Nanpei, timur, barat, selatan, utara. Tongchang Siwang, menengok, berkeliling. Karakter selanjutnya adalah Si, artinya barat. Ketika matahari terbenam di barat, burung-burung bertengger di sarang mereka. Maka sarang burung pun menjadi awal dari barat. Imajinasi manusia yang kaya berhasil memperoleh sebuah ideograf baru, yaitu sebuah sarang dengan burung yang sedang mengerami. Ini menjadi sebuah bentuk baru yang akhirnya berkembang menjadi karakter untuk barat. Si, karena semua benda ada di antara timur dan barat, gabungan dari timur dan barat berarti benda, digunakan untuk apa saja dari timur sampai barat. Jadi tongsi itu adalah timur, barat artinya benda. Karakter si barat diawali dengan ini sarang burung, kemudian perkembangan berikutnya ada burung yang mengerami, kemudian bentuknya dimodifikasi hingga menjadi yang terakhir adalah seperti ini. Contoh dalam kata dan dalam kalimat. Si Pian, sebelah barat. Si Chan, masakan barat. Si Fang, barat. Si Kwa, semangka. Si Hu, danau barat di Huangzhou. Si Nan, barat daya. Si O, Eropa barat. Si Yang, barat. Si I, dokter yang berpendidikan ilmu kedokteran barat atau ilmu kedokteran barat. Si Chang, Tibet. Si Chuang, pakaian barat. Si Panjiu, belahan bumi barat. Si Panya,
Spanyol. Siberia, Siberia. Contoh kalimatnya, 西瓜有许多种子. 西瓜 semangka punya banyak biji. Karakter berikutnya adalah shang, atas, naik. Karena naik dan turun, serta atas dan bawah adalah istilah yang relatif abstrak, orang menyampaikan idenya secara tertulis dengan menghubungkan guratan sederhana dengan sebuah garis fondasi horizontal. Guratan di atas garis dasar itu awalnya hanya sebuah titik, lalu diperluas menjadi garis, ditegakkan, dihias, dan akhirnya distabilkan menjadi bentuk terakhir ini, shang. Jadi awalnya titik, di atas horizontal, kemudian garis, di atas garis horizontal, garisnya ditegakkan, dimodifikasi, kemudian akhirnya, bentuk akhirnya seperti ini, shang. Contoh dalam kata, shang pan, masuk kerja. Sang pei, nenek moyang. Sang pin, tamu kehormatan. Sang chang, Tuhan, Allah. Sang ce, rencana yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Sang cheng, lapisan atas, tingkat atas. Sang chang, tampil di atas pentas. Sang chuang, pergi tidur. Sang tai, generasi terdahulu. Sang tang, tertipu, terperdaya. Sang teng, kelas 1, bermutu tinggi. Sang ti, Tuhan, Allah. Sang ji, atasan. Sang ke, masuk kelas. Sang kong, di langit, di angkasa. Sang yo, hulu, dalam posisi terdepan. Contoh, ta shang pan qu le, dia pergi kerja. Berikutnya adalah xia, bawah turun. Konsep turun dan bawah dijelaskan dalam hubungan dengan garis horizontal. Guratan di bawah garis tersebut awalnya hanya titik, kemudian diperluas menjadi garis dan dimodifikasi menuju pada bentuk akhir xia. Gambar-gambar orang di bawah ini walaupun di bawah air, namun secara kiasan ada di atas air. Jadi ini adalah kebalikan dari shang. Xia adalah bawah, titik di bawah garis horizontal, kemudian garis, kemudian ditegakkan, kemudian dimodifikasi, akhirnya bentuk akhirnya seperti ini. Contoh dalam kata dan kalimat. Siapan, lepas kerja, pulang kerja. Siape, generasi mendatang, generasi muda dalam satu keluarga. Siace, rencana buruk. Siaceng, tingkat bawah. Siacang, akhir, nasib. Siachen, tenggelam. Siateng, tingkat rendah, mutu rendah. Siaji, tingkat lebih rendah, tingkat bawah. Siajian, rendah, hina, menurunkan martabat. Siajiang, turun, jatuh, anjlok. Siake, selesai kelas, bubar kelas. Sialai, turun. Sialing, memberi perintah, menurunkan perintah. Sialio, hilir, tercela, hina, keji. Sialuo, tempat berada atau keberadaan. Ta xiawu yao qu kan xi. Ta xiawu yao qu kan xi. Dia akan menonton film sore nanti. Karakter berikutnya adalah Chong, pusat tengah netral. Dengan menambahkan anak panah tepat ke tengah sasaran yang berbentuk persegi, orang berhasil mengenai titik sasaran dan memperoleh sebuah tanda untuk pusat. Chong,
Ia lalu menambahkan hiasan berupa 4 garis, mengatur ulang keempat garis tersebut, menghilangkannya, dan akhirnya menyederhanakannya menjadi bentuk seperti ini, Chong. Simbol tersebut juga berarti berdiri di tengah atau netral, Chongli. Sayangnya, dalam menerapkan netralitas, orang justru meleset dari sasarannya. Jadi, Chong digambarkan sasaran dan panah ya, pusat, jadi tengah. Oke, berikutnya contoh dalam kata dan kalimat. Chongpu, bagian tengah. Chongchan, masakan Cina. Chongcheng, lapisan tengah, tingkat menengah. Chongcheng, jarak menengah, sedang. Chongteng, sedang, menengah. Chongtong, timur tengah. Chongtuan, menghentikan, menunda. Chongguo, China. Chonghua, China. Chongjian, tengah. Chongli, netral. Chongnian, setengah umur, setengah baya. Chongtu, di tengah jalan. Chongwen, bahasa Cina. Chongxue, sekolah menengah. Ta Chushen Chongteng Jiating, dia berasal dari keluarga kelas menengah. Karakter berikutnya adalah Nu, budak pelayan. Seorang wanita, Nyi, di bawah tangan. Seorang majikan berarti budak, Nu. Komponen tangan dan wanita yang digabung memiliki arti pelayan wanita, wanita yang melayani dengan tangannya. Namun pada akhirnya, Nu berlaku baik untuk wanita maupun laki-laki yang melayani majikan mereka dengan tangan dan kakinya. Jadi Nu ini adalah wanita dan tangan, menandakan budak. Bisa juga wanita yang melayani dengan tangannya atau wanita di bawah tangan majikannya. Contoh dalam kalimat dan dalam kata. Nubi, budak perempuan. Nucai, antek, begundal, penjilat. Nuhua, memperbudak. Nuli, budak. Nupu, budak lelaki. Nusing, watak budak. Nui, perbudakan. Nuli cetu, sistem perbudakan. Nuli cetu, i fei chu, perbudakan telah dihapuskan. Berikutnya adalah yo, teman. Karakter untuk teman berasal dari dua tangan kanan yang menuju ke satu arah dan kemudian saling meraih untuk berjabat tangan dalam persahabatan dengan menyatukan kedua tangan tersebut satu sama lain, dan dengan sedikit pelurusan orang memperoleh bentuk modern dari yo, teman. Contoh dalam kata dan kalimat. Yo ai, cinta, persahabatan, kasih sayang, persaudaraan. Yo pang, negara sahabat. Yo hao, sahabat karib, bersahabat. Yo qing, persahabatan. Yo ren, sahabat. Yo shan, sahabat akrab, karib. Yo i, persahabatan. Yo hao xie ting, perjanjian, persahabatan. Ta shi wo de hao pengyou, dia adalah teman baik saya. Berikutnya adalah show, tangan. Piktograf paling awal untuk tangan menekankan pada garis tangan sebagai dasar. Namun, pengalaman praktis membuat orang menemukan dasar yang benar, yaitu jari. Akhirnya, dengan diperkuat oleh garis lurus, karakter tersebut memperoleh bentuk modern dari show dengan jari yang tidak sama panjang. Seperti kata pepatah, dari 10 jari, ada yang panjang dan ada yang pendek. So terbukti berguna sebagai radikal untuk banyak karakter
dengan variannya, yaitu varian yang ini dan ini. Awalnya, radikalnya dari garis tangan, kemudian dari jari, akhirnya dimodifikasi sampai dapat bentuk seperti ini, so, tangan. Contoh dalam kata dan dalam kalimat. Shopee, lengan. Shopee, tulisan tangan atau lukisan seseorang. Shoubiao, jam tangan. Shouce, buku pedoman. Shoutuan, cara, tindakan, sarana. Shoufa, keterampilan, teknik. Shoukong, pekerjaan tangan. Shoujin, handuk sapu tangan. Shoukao, borgol. Shouqiang, pistol. Shoushu, pembedahan, operasi. Shoushu, surat yang ditulis tangan. Shoutao, sarung tangan. Shoutiantong, obor, lampu senter. Shouliotan, granat. Woyo, isuang shou, saya punya sepasang tangan. Karakter berikutnya adalah senjata, tombak atau lembing. Ke, tombak atau lembing. Ke adalah perlambangan piktografis dari sebuah senjata kuno yang sering digunakan dalam perang. Sebuah tombak yang dilengkapi dengan kait dan palang. Walaupun tombak dan senjata-senjata kuno lainnya sekarang tidak dipakai lagi, namun manusia belum juga mulai menempa pedang menjadi mata bajak atau tombaknya menjadi gunting taman. Ini adalah bentuk-bentuk tombak zaman dahulu, kemudian berubah seperti ini, dan akhirnya kita dapat bentuk yang terakhir adalah ke yang seperti ini. Oke, berikutnya contoh dalam kata dan kalimat. Kepi, gurun gobi. Kan ke, senjata perang. Tau ke, siang, mengkhianati kelompoknya sendiri. Hua, kan ke, wei yu po, hentikan peperangan dan buatlah perdamaian. Karakter berikutnya adalah karakter yang sangat populer. Wo, saya, aku. Bentuk awal dari saya adalah dua tombak yang saling bersilang. Mungkin melambangkan dua hak yang dituntut. Dan setelah diperluas berarti hak saya, yaitu saya. Pencatatannya kemudian memunculkan bentuk baru, wo, sebuah piktograf yang melambangkan tangan memegang tombak. Yang menandakan ketika orang memegang tombak di tangannya, muncullah rasa keakuannya yang besar. Maka, wo, saya. Contoh dalam kata dan kalimat. Woman, kami, kita. Wo ai ni, aku cinta padamu. Woman te, kepunyaan kami. Wo xing, wo su, bersikukuh menggunakan cara kerja yang lama. Ta jia, ni bang wo bang ni, hen kuai, jiu, pa huo kan wan liao. Jika kita saling membantu, semua pekerjaan diselesaikan dengan cepat. Karakter berikutnya adalah ni. Ni, kamu. Karakter klasik untuk kamu yang berkedudukan sama adalah seperti ini. Sebuah piktograf tentang timbangan yang berisi 4x atau 4 beban yang sama banyak di kedua sisinya. Lalu di atasnya diberi fonetik, akhirnya disingkat menjadi seperti ini dengan menambahkan orang pada ini. Orang memperkenalkan unsur manusia dan muncullah ni, orang yang membawa beban yang sama, yaitu kamu. Contoh dalam kalimat dan kata. Ni hao, halo. Ni men, kalian. Ni men te, kepunyaan kalian. Ni si, wo huo, perjuangan hidup mati. Ni cui, wo gan, susul menyusul dalam lomba persahabatan. Contoh, ni hao ma, apa kabar? Hello.
Karakter yang terakhir pada sesi ini adalah Y juga. Awalnya karakter Y melambangkan alat minum kuno dari tanduk yang berbentuk seperti corong. Alat minum ini merupakan satu dari benda-benda khas milik lelaki. Sampai hari ini, benda tersebut masih tetap dalam kepemilikannya. Sebuah piktograf yang khusus dipinjam untuk kata penghubung juga yang menghubungkan lelaki dengan gelas tanduknya. Contoh dalam kata dan kalimat. Ye pa, apa boleh buat, biarlah. Ye hao, tak ada buruknya, ada baiknya. Ye xing, baiklah. Ye xu, mungkin. Ye you, juga punya, juga ada. Ta ye xu hui lai, mungkin dia akan datang. Oke, itu untuk sesi saat ini. Besok kita lanjut lagi dengan karakter yang lain.